Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020, di mana kita akan mendengarkan Injil pada hari ini tentang bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, kami ucap syukur dan berterima kasih untuk hari baru, di mana kami mendapatkan semangat baru untuk menikmati udara yang segar, matahari yang bersinar, udara segar, dan tanaman-tanaman pun juga bersukaria karena Engkau beri kepada mereka kehidupan. Maka ajaklah kami agar kami boleh mengisi hari kami dengan baik, sehingga kami selalu bersyukur kepadamu untuk berkat yang berkelimpahan. Dan Kristus Putra menemani antara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dan dari belakang dan menjamai jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk, dipegangnya tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh dunia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, dua hal yang terjadi dalam Injil yang diberitakan oleh Matius, yaitu tentang penyembuhan. Proses penyembuhan. Minta. Sebagaimana dikatakan oleh Yesus, "Mintalah maka kamu akan diberi, ketuklah maka akan dibukakan." Seorang ayah atau ibu yang anaknya meninggal sakit hatinya, entah tahu membuat apa. Kepedihan merajalela dalam hatinya, berkecamuk, bingung, mau menangis, air mata sudah kering, hati tersayat-sayat, dan itu adalah buah hati. Maka apa usaha? Agar bisa kembali sembuh, agar bisa kembali hidup. Ada beberapa keluarga bangkrut karena anaknya sakit. Maka dia harus menggunakan uangnya untuk anak-anak. Kami punya anak disebut anak emas. Sakit kecil, untuk saat kecil sakit ginjal, dan dia hidup. Dari 13 pasien itu, dia ada yang hidup. Walaupun segala harta habis, ayahku dan ibuku senang. Kenapa? Boleh merawat dan menjaga nyawa anak ini, yaitu adikku. Kebanyakan orang tua yang bijak akan mengorbankan seluruh harta miliknya hanya untuk anaknya, dan tidak pula waktu. Ibuku menjaga adikku ini bertahun-tahun di rumah sakit.
dan membiarkan kami tinggal bersama kakek waktu itu. Si sakit harus dirawat, dan itu perlu uang. Kalau namanya setahun di rumah sakit masih oke. Kalau 3 tahun di rumah sakit artinya habis-habisan. Tapi itulah yang terjadi yang dibuat oleh orang tua. Harta bukan segala-galanya, tetapi anak adalah segala-galanya. Maka Injil pada hari ini juga menguraikan betapa khawatir, sedih, cemas orang tua yang anaknya meninggal. Dicarikan jalan keluar. Mendengar Yesus menyembuhkan, cari. Habis waktu, habis uang, habis tenaga, yang penting untuk anak. Inilah orang tua yang bijak. Tahu apa yang jadi hak dan kewajibannya. Yesus mengapresiasi orang tua ini. Maka dia menyembuhkan dan membangkitkan bahkan anak itu. Yang kedua, digambarkan di dalam Injil pada hari ini adalah perempuan yang mengalami pendarahan. Mungkin Mio tidak tahu, tetapi bahwa dia mengalami pendarahan dan yang punya iman yang kuat. Permohonan demi permohonan disampaikan dan juga sembuh. Maka ketika ada kesempatan, dengan iman yang kecil, yang mendapat sesuatu yang besar. Apa dikatakannya dalam hatinya? Asal aku menjamah jubahnya saja, aku akan sembuh. Yesus paham akan iman yang begitu besar dari seorang ibu. Saudaraku terkasih, sering kesulitan datang silih berganti. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Maka lalu apa yang kita buat? Satu, tahu bahwa kita diberikan oleh Tuhan hidup menggunakan akal sehat, akal budi. Gunakan akal sehat dan akal budi. Kedua, kita punya iman. Ayo, kita beriman. Kita datang kepada Yesus dengan yakin dan percaya. Karena itu setelah kita berdoa, lepaskan. Tuhan Yesus akan memprosesnya. Sering kita mengatakan dalam hati, Tuhan Yesus, kok belum apa-apa. Artinya bahwa kita kurang percaya. Mari kita mencontoh kedua orang yang diuraikan dalam Injil pada hari ini. Mereka adalah contoh teladan iman. Mencari waktu, berkorban kalau perlu secara material. Ketiga, dalam memuji Tuhan, bersyukur dan mohon. Setelah permohonan dilakukan, tinggalkan. Sabar, menunggu. Itulah sebuah jawaban. Kenapa? Apa yang kita doakan, yang kita rasakan pada hari ini belum terlaksana, pasti akan terlaksana karena merupakan sebuah proses. Semoga kita diberkati.